Apa kita mulai aja nih, Mbak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, bahagia untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit semoga segera diangkat sakitnya dan sehat kembali seperti sedia kala. Amin. Iya, selamat datang teman-teman semua. Semoga kita bisa apa ya mengikuti kegiatan lancar, tidak ada gangguan suatu apapun. Keluarga sudah terkondisikan ya. Oke. Makrab kali ini bertemakan mengoptimalkan perkembangan bahasa anak. Wow, keren sekali. Kenapa kok anak bisa harus dikembangkan bahasanya? Untuk apa gitu ya? Nah, membacakan nyaring membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Jadi, perkembangan bahasa melalui membacakan nyaring dan membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Wah, kalau ada kata menyenangkan itu jadi pertanyaan gini, apakah sekarang sudah tidak lagi menyenangkan? Apa kurang menyenangkan gitu ya? Karena kalau muncul kata-kata itu langsung, apakah sekarang menyeramkan? Di sini sudah datang teman kita, tapi sebelumnya kita akan menyapa dengan sebutan apa nih? Mom, gitu. Tapi enaknya Mbak aja ya, biar kita awet muda gitu. Oke. Ya ada Mbak Arini Rahmawati, lahir di Jombang, Jawa Timur, domisili di Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Pendidikan terakhir Montessori Diploma Sunshine Teacher Training 2023. Wah, ini saya sempat mau masuk sini nih, tapi belum jadi. S2 Ayo Ilmu Mbak. Sastra, ya. S2 Ilmu Sastra, Fakultas Ilmu Budaya UGM 2017. Wah, kita tetanggaan, Mbak. Saya pasca Ya, UNY. uh-uh. Waduh. Angkatannya kayaknya sama deh Mbak ya. 2009 Ya. bukan sih S1-nya ya. Iya, S1-nya dari situ, Uh-uh. betul. Oke. Cuma saya S2-nya waktu tua. Sama Mbak aku juga kok. Kegiatan saat ini jatuh bangun sebagai pembelajar dan ibu homeschooling sembari melakoni profesi sebagai editor bahasa di sela waktu. Wah, keren sekali. Mbak hari ini saya jadi Oke, kepada teman-teman, silakan ambil posisi duduk yang menyenangkan dan nyaman, karena kali ini waktu akan saya berikan sebetulnya kepada Mbak Mbak Ari ini gitu ya, Mbak Ari, untuk eh, berbagi tentang membacakan nyaring membangun lingkungan belajar yang menyenangkan. Oke, gimana Mbak? Sudah siapkah? Insya Allah siap ya Mbak. Insya Allah siap, yuk. Oke, kepada Mbak Ari, silahkan. Kami persilahkan. Dan kepada teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan, boleh bertanya langsung atau melalui chat ya. Oke. Monggo Mbak Ari. Baik, terima kasih Mbak Ikvi. Selamat malam teman-teman. Saya izin share screen ya. Oke. Sudah terlihat teman-teman? Sudah Mbak Ari. Sudah ya? Ah, Oke. Baik. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat malam. Saya Arin. Iya, kalau Arin itu agak panjang ya, karena tiga suku kata, jadi Arin saja biasanya dipanggil oleh teman-teman. Ya, saya Arin. eh saya sekarang ya setelah dikenalkan tadi, saya ibu dari satu anak. Itu kami kebetulan menjalani model pendidikan homeschooling dengan beberapa pertimbangan dan masih eh, lanjut hingga sekarang gitu. Nah, malam hari ini
kita akan membahas gimana cara mengoptimalkan perkembangan bahasa anak melalui kegiatan sehari-hari. Eh, ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya dari apa dari platform lain, misal dari IG gitu, dari Instagram atau ibu-ibu yang sharing begitu ya. Dan ya ini memang apa ya kegiatan yang kita alami sehari-hari gitu. Kita mungkin akan recall saja ya gitu. Nah, ini hari ini bertepatan sekali dengan momen Sumpah Pemuda ya teman-teman. Jadi kenapa sih ada hubungannya sama bahasa? Ya karena ada putusan ketiga pada Kongres Pemuda-Pemudi Indonesia pada 28 Oktober 1928 itu. Dan itu mengingatkan kita bahwa pada saat itu kita membutuhkan satu bahasa yang kita gunakan untuk berkomunikasi sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena pada saat itu ternyata pemuda-pemuda itu datang dari berbagai daerah dan dengan berbagai bahasa daerah gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita ciptakanlah bahasa Indonesia gitu. Nah, di sini bahasa penting ya gitu. Apalagi sebagai di posisi kita ya sebagai orang tua gitu, bahasa itu menjadi penting sekali dalam kaitannya dengan hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan anggota keluarga lain gitu. Nah, kalau dengan anak ini tentu kita juga pengen ya anaknya cakap berbahasa gitu agar apa? Agar agar kita bisa memahami anak itu ya tanpa mungkin dia kebingungan ketika mengutarakan apa maksudnya atau ketika mereka ingin mengekspresikan dirinya gitu. Nah, jadi kita sepakat ya bahwa bahasa itu penting di sini gitu ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke bagaimana cara mengoptimalkan kemampuan bahasa anak, kita pelajari dulu sebenarnya apa sih bahasa itu ya. Kita mundur sangat jauh. Jadi bahasa itu ternyata teman-teman menurut sifatnya itu tidak hanya apa yang kita keluarkan atau apa yang kita sampaikan melalui mulut kita. Tidak, ternyata ada juga yang namanya bahasa reseptif, yaitu bahasa yang terserap ketika manusia itu memahami, mendengar, kemudian melihat atau membaca suatu informasi. Jadi ini istilahnya seperti input ya, input bahasa. Kemudian ada juga yang namanya bahasa ekspresif. Nah, bahasa ekspresif inilah itu yang dimaksud dengan bahasa yang digunakan untuk menyatakan pikiran kita, perasaan kita gitu eh, baik secara verbal maupun nonverbal. Artinya apa? Jadi tidak selalu bahasa ekspresif itu berbentuk kata-kata, tapi juga bisa berbentuk isyarat atau gestur itu sudah termasuk bahasa ekspresif. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tentang bagaimana anak memperoleh bahasa ini. Nah, kenapa sih kita perlu tahu dulu? Nah, gimana perjalanan anak memperoleh bahasa itu? Nah, karena dari sini kita akan bisa memprediksi atau memperkirakan kira-kira apa ya stimulasi yang cocok untuk anak pada kaitannya ketika kita ingin mengembangkan potensi bahasanya, gitu. Jadi gimana cara anak memperoleh bahasa? Sebenarnya ada berbagai teori ya tentang ini, tapi saya pilih satu teori yang saya setujui dan juga disepakati dan juga disetujui oleh Ibu Maria Montessori, yaitu ini dari Vygotsky, yaitu eh, beliau eh, meyakini bahwa memang manusia atau anak ya, manusia itu memiliki sudah terinstal di dalam otak atau dalam eh, dirinya bahwa kita punya alat, kita punya potensi untuk kita bisa berbahasa gitu. Tapi potensi-potensi itu akan bisa keluar ketika distimulasi, ketika kita belajar. Nah, bagaimana cara belajarnya? Yaitu dengan berinteraksi dengan lingkungan gitu. Nah, eh, bentuknya apa interaksi dengan lingkungan itu? Nah, itu kita bisa dari mendengar, kemudian melihat, meraba, dan eh, sebagainya. Dan seterusnya nanti kita akan bahas lagi gitu. Nah,
Kemudian di sini ada yang namanya tahapan bahasa. Jadi ternyata bahasa itu nggak langsung sebuah kata atau kalimat atau ujaran. Ujaran itu tuturan ya apa? Apa? Kalau kita berbicara seperti ini namanya ujaran atau tuturan. Nah ternyata bahasa itu ada tahap-tahapnya juga gitu. Dan rupanya perkembangan bahasa anak atau perkembangan bahasa manusia itu memiliki pola yang sama dengan tahapan bahasa ini gitu. Eh, jadi di malam hari ini saya tidak akan membahas ya tentang perkembangan bahasa anak mulai 0 sampai 6 tahun karena itu bisa nyampe besok ya teman-teman. Ya jadi apa saya akan menghubungkan antara perkembangan bahasa anak dengan tahapan bahasa ini gitu ya. Jadi pertamanya yang paling kecil, yang unit terkecil tuh bunyi ya. Jadi bahasa itu berasal dari bunyi. Nah, ini sejalan dengan perkembangan bahasa anak. Jadi mulai anak lahir itu dengan bunyi, yaitu tangisan pertamanya. Seperti itu. Nah, tangisan pertamanya ini sudah masuk termasuk bahasa gitu. Entah dia ingin mengekspresikan apapun untuk bayi baru lahir memang dengan tangisan eh, seperti itu. Nah, ini juga ada istilahnya. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah cooing, cooing itu adalah istilah eh, anak itu menyebutkan vokal, jadi hanya vokal saja, tapi diulang-ulang gitu. Jadi seperti menangis. Jadi menangis tuh termasuk dari kuing itu, tapi tidak selalu, tidak hanya menangis gitu. Nah setelah itu setelah bunyi ada kata yang belum sempurna. Ini sejalan juga dengan perkembangan bahasa anak. Jadi setelah anak itu berceloteh, ya itu anak berusaha apa ya mengeluarkan kata meskipun itu belum sempurna. Ini biasanya kalau menurut perkembangan bahasa anak itu di bawah 0 sampai 12 bulan itu anak mulai setidaknya satu kata. Jadi satu kata walaupun itu belum sempurna tapi dia konsisten menggunakan itu untuk referen yang tertentu gitu. Misalkan mama gitu. Mama ya, mama itu artinya walaupun dia belum sempurna mengucapkan misalkan untuk kata mama ya itu merujuk kepada ibunya gitu. Seperti itu. Setidaknya di usia 12 bulan anak memiliki kemampuan itu gitu. Kemudian kata itu menjadi lebih sempurna lagi. Terus kemudian ada juga frasa. Frasa itu kumpulan kata. Jadi ketika anak mulai mahir menggunakan kata, biasanya kata beda dulu ya yang anak-anak sebutkan gitu. Nah, setelah mereka memahami kata, eh, mereka juga menghubungkan kata, menghubungkan dua kata itu jadi frasa misalkan eh, buku ibu gitu misalkan atau eh, susu apa gitu ya gitu. Jadi menggabungkan dua kata itu sejalan sekali dengan tahapan bahasa ini. Nah, setelah menggabungkan kata menjadi frasa juga akhirnya anak bisa ke fase kalimat sederhana gitu. Kalimat sederhana misalkan eh, adik mau minum gitu atau mau minum itu sudah disebut sebagai kalimat ya gitu. Aku mau minum, aku belum sih sepertinya. Atau siapa biasanya sebut nama ya, gitu. Sebut nama, terus mau minum seperti itu. Nah, ini sejalan sekali dengan tahapan bahasa. Kemudian lalu ke kalimat yang kompleks. Kalimat yang kompleks ini biasanya sudah di atas 3 tahun, anak mulai menggunakan keterangan waktu, kata penghubung untuk dia tidak hanya menggunakan kalimat tunggal, tapi juga majemuk, ya, dengan kata hubung. Terus ya lama-lama berlanjut ke dia makin mahir sehingga bisa bercerita atau menggabungkan beberapa kalimat seperti itu. Nah, selanjutnya setelah tadi ya itu teman-teman, jadi kalau ini adalah proses terbentuknya bahasa di otak anak atau di otak manusia itu seperti apa sih? Dan kita perlu mengetahui ini untuk juga kita nanti dasar dari stimulasinya itu dari sini gitu dari. Nah, saya jelaskan dulu ya. Nah, pertama anak menggunakan kemampuan reseptifnya untuk menyerap informasi gitu. Nah, di sini biasanya pe, apa ya gangguan dalam berbahasa itu terjadi karena anak mungkin ada
gangguan dari dia menyerap dia menggunakan kemampuan reseptifnya. Jadi ada gangguan di situ, ada masalah di situ. Nah, makanya ini harus apa ya? Harus berkembang dengan baik kemampuan reseptifnya gitu. Setelah dia menyerap, kemudian dia menyimpan informasi itu di ingatannya. Seperti itu. Dia menyimpan, menyimpan, menyimpan terus karena anak, apalagi anak usia dini itu sangat mudah untuk menyerap bahasa apapun seperti itu ya. Bahkan sampai kita kewalahan kadang ya bahasa-bahasa yang tidak kita inginkan itu keluar juga seperti itu, atau kata-kata yang tidak kita inginkan maksudnya. Nah, setelah disimpan, disimpan semua. Nah, pada saat yang dibutuhkan, anak akan memanggil kembali ingatannya. Jadi, tabungan-tabungan kosakatanya akan dia keluarkan. Kemudian, lalu anak terdorong untuk menggunakan kemampuan ekspresifnya untuk mengungkapkan, gitu, untuk mengungkapkan sesuatu. Nah, itu dengan isyarat atau kata, ya, isyarat gestur ya, misalkan seperti itu. Nah, selanjutnya anak mampu menggunakan kata, kemudian menyusun menjadi kalimat gitu. Jadi ini adalah dasar kita menyusun stimulasinya. Jadi bagaimana kita mengasah kemampuan reseptifnya, tapi sekaligus juga kita mempersiapkan kemampuan ekspresifnya. Gitu. Nah, oh ini ya, ini saya tambahkan saja. Jadi memang perkembangan bahasa itu tidak hanya berbicara tapi juga membaca dan menulis gitu. Nah, ini ada tanda kesiapan untuk memasuki tahap teknis membaca gitu. Ini untuk 2,5 ke atas ya atau 3 tahun ke atas gitu. Nah, yang pertama adalah anak memahami minimal 100 kata. Jadi, artinya ya kalau misalkan kita mau mengajarkan bahasa Indonesia, ya kita paling tidak sudah memastikan bahwa anak memiliki tabungan kata, memiliki tabungan 100 kata. Nah, sama halnya dengan kita misal pengen mengajarkan anak bahasa Inggris juga sama. Anak perlu memahami minimal 100 kata dalam bahasa Inggris gitu. Kemudian anak dapat berkomunikasi dua arah. Artinya ini juga ini ya, kadang menjebak ya gitu. Eh, Anak yang hafal, misalkan hafal nama-nama, hafal apa bisa menghitung, kemudian hafal alfabet, itu bukan berarti anak kemudian otomatis bisa berkomunikasi dua arah. Itu dia hanya menghafal mungkin ya, seperti itu. Jadi berkomunikasi dua arah ini artinya timbal balik gitu. Di sini eh, poin ada poin tentang screen time seperti itu ya gitu. Makanya kita kenapa screen time dibatasi karena anak membutuhkan timbal balik itu gitu. Terus selanjutnya anak dapat memahami jalan cerita dalam kisah pendek yang diceritakan gitu. Jadi ini kita tahu misalkan dari dibacakan buku gitu ya teman-teman. Kita taunya anak memahami dari mana ya, dari kita ngobrol ketika kita bacakan buku gitu. Lalu anak dapat membedakan bentuk segitiga, persegi, dan lingkaran. Eh, ini untuk keperluan apa? Untuk keperluan anak bisa membedakan fonik, huruf-huruf, membedakan huruf bukan fonik. Jadi eh, anak perlu paham dulu nih bentuk-bentuknya, gitu. Kemudian anak dapat mengklasifikasikan objek berdasarkan kesamaan dan perbedaannya serta menyebutkan alasan pengelompokannya. Selanjutnya, anak dapat memahami konsep sebab akibat sederhana. Nah, ternyata hanya 4 dari 6 ini saja anak sudah dinyatakan dapat siap masuk untuk memasuki tahap teknis membaca. Seperti itu. Nah, akhirnya ini jadi apa sih yang perlu kita lakukan untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa anak gitu. Nah, di sini ada kata optimal. Optimal itu sebenarnya apa? Optimal itu bukan maksimal ya, berbeda. Jadi optimal itu adalah keadaan paling tinggi yang bisa kita usahakan dengan resource yang kita miliki. Seperti itu. Coba kita cek. Nah, ini saya eh, beda-beda apa ya? Bukan dibedakan, tapi dipilah-pilah gitu stimulasinya, tapi sebenarnya ini saling berkaitan ya. Eh,
dan saling bertumpang tindih sebenarnya gitu. Tapi untuk memudahkan saja, saya bagi-bagi menjadi 4. Ada stimulasi untuk menambah kosakata, stimulasi organ pendengaran dan pengucapan, ya karena itu penting banget karena kita untuk berbahasa kita perlu telinga, organ pendengaran, terus organ pengucapan selain otak ya tentunya. Kemudian stimulasi teknis membaca, ada juga teknis menulis, ini hubungannya dengan otak, otot juga. Jadi otot besar juga dan otot kecil. Langsung saja. Yang pertama itu untuk menambah kosakata kita melakukan pengenalan benda nyata. Ini maksudnya gimana? Iya, kita itu aja kita kenalkan saja benda nyata yang ada di sekitar. Ya ini sering, saya yakin sudah sering dilakukan gitu. Tapi ada satu konsep, ya, ada satu konsep yang dapat kita adopsi dari apa Montessori, yaitu tentang pembelajaran 3 periode gitu. Yang periode pertama, jadi misal anak belum kenal tentang objek itu, kita perlu memberi informasi dulu namanya gitu dan menawarkan anak untuk mengeksplorasi benda itu atau objek itu. Misalkan ini, misal kita lagi di dapur ya, ini jahe gitu. Kita kasih tahu ini jahe. Oh kamu mau lihat dulu gitu. Uh, iya namanya jahe. Kamu bisa bilang jahe seperti itu. Anak biasanya akan menirukan sih gitu. Kemudian oh ternyata kulitnya coklat muda ya, dalamnya putih tapi oh coba kita cek aromanya ya. Oh aromanya ternyata agak pedes gitu gitu ya. Kita tawarkan anak untuk mengeksplorasi objeknya itu. Nah, setelah itu di kesempatan lain kita bisa melakukan pendalaman itu dengan misalkan gini, tadi mana ya yang namanya jahe gitu atau bisa ibu bisa tolong ambilkan ibu yang mana yang jahe. Nah kayak gitu-gitu, tapi periode 2 ini perlu diulang-ulang terus-menerus dengan variasi yang beragam yang kreatif gitu sebelum beranjak ke periode ketiga. Nah periode ketiga ini ngetes ya atau mengecek pemahaman anak, tapi kalimatnya jangan terlalu ngetes juga gitu kayak ini apa yuk kayak gitu ya gitu. Mungkin lebih apa ya ya kayak ini kemarin apa ya namanya ya kayak gitu-gitu, mungkin mungkin bisa seperti itu ya, di acting sedikit gitu. Nah, catatannya, mohon untuk tidak terlalu terburu-buru berpindah dari tahap atau dari periode kedua, ketiga sebelum anak dirasa benar-benar paham. Karena apa? Karena ini berkenaan dengan rasa percaya diri anak gitu. Jadi kita kan ingin menciptakan suasana yang nyaman gitu dan aman dalam belajar gitu. Jadi kita tidak kita harus mengurangi yaitu terburu-buru untuk mengetes, terburu-buru ingin apa? Mengetahui hasilnya seperti itu. Eh, Nah, terus lalu ini ketika anak melakukan kesalahan tidak perlu dikoreksi di sini, tidak perlu dikoreksi secara langsung gitu, dan cukup mundur saja ke tahap sebelumnya gitu. Ya misal, oh ternyata kita tanya ini apa ya? Oh ternyata dia salah jawabnya. Ya kita lakukan pendalaman lagi atau kita kenalkan lagi seperti itu. Oh iya, tadi saya lupa mengatakan bahwa ini ya teman-teman, proses eh, kita tahu anak itu berprogres di bahasa itu sebenarnya kita tidak bisa lihat progresnya itu setahap demi setahap seperti itu, tapi berupa lompatan-lompatan gitu. Jadi gini kan, kita tiba-tiba dia bisa kosakata ini, kok tiba-tiba dia bisa ini. Nah, seperti itu jadi terjadi lompatan-lompatan. Tapi sebenarnya yang terjadi di otak anak, di diri anak ya setahap demi setahap, tapi yang kita saksikan itu adalah lompatan-lompatan gitu. Jadi kita tidak selalu memang langsung memetik hasilnya, tidak selalu langsung bisa menyaksikan progresnya gitu. Jadi setialah pada proses dulu gitu. Nah, selanjutnya adalah pengenalan kualitas objek. Ini hampir sama dengan tadi, tapi ini lebih ke misal tebal, tipis gitu. Mengenalkan itu ya, sifat ya, kata sifat tebal, tipis, atau panjang, pendek gitu. Nah, ini perlu di eh, perhatikan bahwa usahakan untuk menggunakan istilah yang benar-benar tepat gitu. Jadi jangan misalkan itu panjang, sebenarnya kualitas panjang, tapi kita bilang itu besar gitu. Nah, itu akan mengaburkan pemahaman anak ya. Selanjutnya,
Nah, ini bercerita tentang kegiatan sehari-hari. Ini sering juga dilakukan ya, teman-teman pasti. Tapi jangan buru-buru juga untuk bertanya kepada anak, tapi mulai dari kita yang bercerita gitu. Kita, oh, tadi ibu mau beli dimsum nih, tapi tokonya tutup. Misalkan kita kita tiba-tiba apa bercerita. Tapi kita juga perlu tahu ya, perlu tahu timing juga gitu. Kita deketin dulu anak. Misalkan ada satu teknik itu ketika anak lagi bersantai, kita tiba-tiba duduk aja di sebelahnya dan tanpa bahasa, tanpa kata. Kita duduk aja di sebelahnya. Biasanya nanti anak akan merespon, ada apa ibu atau apa gitu. Misalkan hanya menoleh gitu untuk anak yang masih kecil ya, hanya menoleh. Terus atau dia bertanya, nggak apa-apa, ibu cuma pengen duduk di sini sama kamu gitu. Nah itu apa ya? Kalau di anak saya itu berhasil sih untuk merekatkan bonding gitu. Lalu jangan lupa beri jeda ya ketika kita bercerita untuk memberi kesempatan anak memproses nih gitu. Kalau terlalu cepat atau terlalu banyak inputnya ya anak mungkin akan juga bingung gitu. Bingung, kurang bisa memahami seperti itu. Nah, nah ini juga bisa juga menceritakan tontonan yang telah disaksikan bersama gitu. Itu termasuk salah satu stimulasi juga untuk anak yang memang sudah kenal gadget ya, sudah kenal tontonan. Kemudian bernyanyi bersama, ini juga menambah kosakata jelas, tapi catatannya dimulai dari lagu dengan kata yang sedikit dan dapat ditemui di kehidupan anak sehari-hari. Misalkan lagu kepala, pundak, lutut, kaki, itu kan hanya 4 kata aja gitu. Jadi itu lebih apa ya? Anak lebih enjoy untuk menyanyikannya dengan kapasitasnya pada saat itu. Nah, kemudian bisa juga bermain kata. Ini game ya, game kata. I Spy itu sangat terkenal ya. Atau Can you see what I see? Maaf. Can you see what I see? Gitu misalkan. Misalkan kita lagi di restoran menunggu, kita bisa menggunakan game ini. Misal, kamu bisa lihat nggak apa yang ibu lihat? Gitu. Itu bentuknya persegi panjang, warnanya coklat. Nah, seperti itu. Anak biasanya akan menebak, oh pintu, misalkan seperti itu. Terus ada juga permainan apa yang hilang. Kita bisa sediakan beberapa objek, misalkan buah gitu ya, misalkan 3 atau 4 buah-buahan yang berbeda. Kita minta anak untuk mengidentifikasi buah itu, lalu kita eh, minta anak untuk tutup mata, kemudian kita sembunyikan satu. Nah, lalu kita minta anak untuk buka mata. Lalu kita minta anak untuk ini tebak apa yang hilang gitu. Ini meningkatkan awareness anak ya tadi tentang apa namanya eh objeknya gitu. Tadi apa aja ya objeknya ya dia akan mengingat seperti itu. Nah, show and tell ini biasanya di sekolah ya dilakukan di sekolah. Jadi anak membawa satu-satu benda yang berkesan, kemudian anak menceritakannya gitu. Tapi karena kami tidak sekolah formal, kami homeschooling, kami menggunakannya di rumah juga gitu. Jadi satu-satu biasanya malam hari ya, saya, bapaknya dan anak saya membawa satu-satu benda dan kita menceritakannya. Tapi kita akhirnya udah move dari itu kita coba yang lebih seru, kita sembunyikan dulu bendanya di belakang, kemudian kita sampaikan clue-nya dan meminta orang lain untuk menebak itu apa. Setelah tertebak, kemudian kita ceritakan gitu. Nah, kemudian membacakan buku ya ini ya udah sangat jelas sekali kenapa harus membacakan buku ya untuk menabung kosakata gitu. Dan yang perlu dicatat ya ini pilih buku yang sesuai dengan usia anak. Kemudian beri kesempatan anak untuk memandu. Biarkan ia sendiri yang membalik halamannya gitu ya. Karena anak tuh biasanya ya apa penasaran terhadap sesuatu atau itu saja yang memang dia penasaran di situ tidak apa-apa gitu. Atau bisa juga menggunakan buku yang hanya berisi gambar. Kita akan melakukan picture reading. Gitu. Jadi anak dan pendamping mengidentifikasi objek gitu dan menceritakan yang sesuai dengan gambar. Nah,
Kita beranjak ke stimulasi organ pendengaran. Bisa dengan meniup ya. Gitu. Meniup ini untuk menguatkan otot-otot ya organ pengucapannya gitu. Bisa juga dengan menyedot. Ini coba untuk menyedot cairan yang kental, smoothie ya gitu, atau mencoba sedotan yang panjang atau meliuk-liuk itu ternyata lebih sulit untuk dihisap, disedot gitu. Jadi bisa untuk latihan. Nah, selanjutnya latihan mendengarkan. Ini juga penting untuk sensitivitas anak ya, karena kalau membaca kita kan mengidentifikasi bunyi huruf ya, gitu. Ya kita perlu membedakan huruf, jadi perlu pendengaran yang tajam. Ini ada satu aktivitas yang apa favorit kami yaitu ini ketika kita jalan pagi kemudian ke taman atau kita berhenti gitu kita menutup mata kemudian kita mendengarkan apapun suara yang muncul dari alam gitu. Kemudian kita mengucapkannya ya apa aja kita review gitu apa aja tadi yang kamu dengar seperti itu. Nah, itu sekaligus ya mengasah kemampuan reseptif sekaligus juga ekspresifnya gitu. Ada juga permainan berbisik, dulu komunikata ya namanya ya. Lalu lanjut stimulasi teknis membaca ini sebenarnya bergantung pada metode membaca yang digunakan ya. Saya tidak akan membahas terlalu panjang tentang teknis membaca ini karena panjang juga, tapi pastikan tabungan kosakata anak sudah mencukupi. Itu ya, itu pastikan kosakatanya sudah banyak, terus konsisten menggunakan bahasa tertentu. Jadi misal ibu ini mendampingi anak untuk teknik membaca bahasa Indonesia gitu. Ya udah berarti sama ibu itu selalu apa namanya konsisten menggunakan fonik bahasa Indonesia seperti itu. Lalu mulai dengan kosakata yang telah dikenal oleh anak. Jadi bukan bukan ini kalau dari metode Montessori ya, jadi bukan kata-kata yang tidak bermakna, tapi kata-kata yang sudah dikenal oleh anak. Selanjutnya stimulasi teknis menulis, bermain pledo, ini sudah sangat terkenal, bisa juga dengan meremas spons juga. Lalu ini menyendok, memindahkan, menuang, bisa juga pakai dengan menyapu, mengelap, itu akan menguatkan otot-ototnya dan juga mengasah rentang konsentrasinya gitu. Nah, catatannya saat anak berkonsentrasi upayakan untuk tidak menginterupsi. Meskipun itu hampir tumpah, kita perlu tahan ya gigit bibir untuk kita eh eh, apa namanya menginterupsi dia gitu. Caranya ya udah sediakan saja lap di sekitarnya, pakai nampan agar airnya tidak kemana-mana seperti itu. Huruf bertekstur ini juga sudah sangat terkenal gitu ya. Sandpaper letter gitu. Karena ini sebagai latihan untuk membentuk memori ototnya. Seperti itu. Terakhir, ini sepertinya yang terakhir yaitu bingkai desain. Ini ada satu aparatus dari Montessori juga, tapi kita bisa membuatnya sendiri. Tapi pastikan materialnya kokoh ya, karena ini yang akan melatih anak untuk mengontrol tangannya. Jadi harus steady, harus apa? Tidak bergoyang-goyang, tidak harus kokoh. Pastikan gerakannya dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Ini untuk membiasakan anak membaca dan menulis yang dimulai dari kiri. Gitu. Nah, sudah selesai teman-teman. Jadi di atas semua itu upayakan untuk konsisten melakukan observasi terhadap anak gitu ya. Observasi itu nomor satu karena kalau guru Montessori pun sebenarnya eh, tugas utama dia adalah melakukan observasi terhadap anak gitu. Karena itu adalah jalan untuk mengenal anak-anak kita sehingga kita dapat memberikan stimulasi yang tepat untuk perkembangan bahasanya atau perkembangan lainnya. Lalu hadirlah tidak hanya dengan raga, tapi juga bersama jiwa kita karena itu sangat penting dan sangat berharga untuk anak kita ya. Sekecil senyum kita untuk merespon dia itu sangat berharga untuk anak-anak ya kita sudah tahu ya itu. Kemudian utamakan koneksi ya, koneksi ini bonding ya, koneksi dengan anak sebelum semuanya gitu. Karena ini bisa jadi akan mempermudah proses-proses selanjutnya. Tapi
kita tahu juga realitanya memang membersamai anak itu tidak mudah, tapi nggak perlu juga sempurna gitu. Tapi kita bisa setia saja pada prosesnya, karena kita tidak bisa langsung semuanya kita apa saksikan progres dari anak itu, begitu ya. Oke, teman-teman, ini kita tutup dengan quote pembahasan saya maksudnya saya tutup dengan quote itu. Ini quote dari Bu Montessori tentang bahasa ya. Di caption Instagram saya menuliskan bahwa bahasa erat kaitannya dengan pengetahuan anak dan pengetahuan kita tentang dunia. Itu maksudnya bagaimana gitu. Ini di quote ini agak terjelaskan. Seorang botanis akan melihat tanaman dengan pengetahuan akan kualitas dan klasifikasi nama bunga di kepalanya. Dia akan menempatkan tiap tanaman sesuai posisi berdasarkan urutan alaminya, kemudian menamainya dengan tepat. Kapasitas seperti inilah yang membuat seorang botanis berbeda dengan tukang kebun biasa. Bahasa ilmiah yang tepat adalah tanda seorang pengamat terlatih gitu. Jadi melalui kemampuan observasi objek dan ketepatan penggunaan kata atau istilah, anak-anak akan tersadar bahwa mereka tengah menghadapi dunia dengan pemahaman yang lebih baik gitu. Jadi ini tadi ya kesimpulannya. Jadi kenapa harus kita optimalkan perkembangan bahasanya gitu? Ya ini kita akan mempermudah anak untuk menghadapi dunia dengan lebih baik gitu. Baik, terima kasih teman-teman. Selebihnya nanti kita diskusi saja ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Arini. Wah, keren sekali nih malam ini ya. Jadi mendapatkan banyak banyak hal yang bisa kita terapkan gitu ya. Tapi gini sih Mbak, apakah harus sesabar itu ya kita mendampingi anak gitu? Karena kan, aduh, kesabaran kita itu setipis tisu. Gimana Mbak? Apakah sesabar itu ya harusnya? Apakah ini? Apakah kamu tahu ini? Gitu. Oh, ya itu yang saya ucapkan, ada yang saya kemukakan yang idealnya ya Mbak ya. Tapi kita tidak hidup dalam dunia yang ideal gitu. Oke. Iya, seperti Ibu Peri benar. Tapi Iya, realitanya tidak seperti itu. Tapi yakinlah bahwa apapun usaha yang kita lakukan itu tidak sia-sia gitu. Dan tidak apa-apa kita ketika kita tidak terus-menerus seperti itu. Yang penting kita terus berusaha gitu ya Mbak Ivi ya, kayak sepertinya ya. iya. Memang kalau Karena memang, lihatin, Mm-mm. Gimana Mbak? ya enggak. Ya memang kita kalau lihat apa ya, kita belajar Montessori dari seperti ini ya, dari ya itu memang ya ampun itu indah sekali ya, tapi seperti jauh dari ini. Tapi sebenarnya uh, tidak cukup untuk ya sama Mbak Maulinda ya. Ya, Nada nada. tinggi dikit anaknya auto melo. Iya, iya benar itu sama anak saya juga seperti itu. Ibu-ibu kenapa marah? Oh, enggak. Padahal sebenarnya ibunya marah bukan sama anaknya ya, tapi karena problem kita sendiri gitu. Tidak apa-apa sepertinya. Mm-mm. Memang perlu ya, memang perlu Melatih. apa memahami metode Montessori ini dengan sepenuhnya ya. Makanya ada filosofi Montessori karena tidak hanya tentang alat, tapi juga tentang bagaimana kita memahami sebuah metode itu secara menyeluruh. Ya, keren sekali. Bahwa ya tidak ada sesuatu yang instan ya pastinya ya. Iya. Wah, makrab tembikar malam ini tuh keren sekali nih. Pengoptimalan perkembangan bahasa anak melalui kegiatan sehari-hari. Ternyata dari kegiatan sehari-hari banyak sekali yang bisa kita berikan ke anak dan banyak sekali yang kita dapat gitu ya. Nggak hanya melulu sesuatu yang itu aja, ternyata wah sangat luas sekali gitu. Kemudian adakah yang bertanya di kolom chat? Kita dari atas dulu deh. Saya saya bacakan ya Mbak. Mam, anak saya itu, anak saya ini usia 5 tahun. Sekarang sekolah di TK. A, di sekolah sekarang sedang dikenalkan cara membaca huruf. Kayak B sama A dibaca,
Nah, sedangkan di rumah, cara saya mengajarkannya dengan fonik. Jadi huruf B itu dibunyikan beh. Ternyata belakangan ini menjadi masalah. Dia kebingungan dalam membunyikan huruf. Aduh, gimana ya? Gitu. Mbak, saya langsung jawab aja sepertinya ya, gitu. Iya, Nanti, iya, saya langsung jawab aja. Iya, sayangnya ini apa ya? Ini beberapa juga yang saya dengar juga dari ibu-ibu lain, dari orang tua lain, hampir sama seperti ini gitu. Jadi memang konsistensi itu sangat penting untuk anak ya gitu. Jadi ketika di sekolah dan di rumah itu berbeda, kita memang akhirnya harus memilih gitu, Mom. Jadi tidak bisa, tidak bisa kita lakukan itu bersama karena memang anak akan bingung gitu. Jadi kita pilih sendiri, kita mau komitmen untuk ikut sekolah atau kita eh, ini saja, apa namanya, kita ambil, kita apa? Ya, kita ambil untuk kita tanggung jawab kami. sendiri seperti itu, mungkin, Iya, gitu. Iya. iya. Karena memang sulit ya, sulit, agak sulit Iya, untuk anak karena karena anak itu belajarnya dari konkret dulu kemudian ke abstrak. Ya, iya. mm-mm. Gitu. Jadi agak rumit kalau misalkan berbeda. Iya, kayak seperti anak itu punya pembanding gitu ya. Iya, iya, Apa betul. di tempat sekolah seperti apa, akhirnya anak bingung harus bagaimana, mana Mm-mm. mana yang benar, mana yang benar karena merasa punya pembanding gitu ya. Iya, iya, iya. Hmm. Tapi sekarang sepertinya nggak harus sekolah Montessori yang menggunakan fonik ya, Mbak. Mbak Mm-mm. Ivi mungkin ini ya lebih tahu ya gitu. Apa? Iya, Mbak Ivi mungkin ya kenal berbagai lebih banyak sekolah mungkin ya, gitu. Tidak harus Montessori sepertinya. Ya. Iya kan, Mbak? Heeh. Iya, memang tidak harus Montessori sih, kembali ke sekolahannya dan ini sefrekuensi gitu ya sama sekolahan gitu. Karena juga banyak sekolahan yang sudah menggunakan seperti itu, kayak kayak gitu kan, seperti Montessori itu, tapi ada yang masih tetap menggunakan BABA, BIB kayak gitu, BUBU seperti itu. Tapi ya Mm-mm. kembali lagi ke ininya sih, ke sekolahannya itu sendiri. Dan Iya, untuk hal seperti itu kayaknya pilihan, balik lagi ke iya pilihan. pilihan. Iya, Mm-mm. atau anaknya lebih nyaman mana, Mom? Jadi Iya, dengan metode di sekolah atau di ini di rumah di gitu. rumah. Mungkin itu bisa menjadikan pertimbangan ya. Iya, Anaknya karena lebih saya nyaman. juga Mm-mm. nemu gini Mbak, sharing dikit. Ketika Mm-mm. dia mendengar ABC sampai Z gitu ya. Kemudian dia ketemu kata Z. Akhirnya ketika ngomong zebra, nggak jadi zebra, zebra. Oh iya 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 betul betul. Karena Iya. itu ya tercampur ya antara nama huruf dengan bunyi hurufnya. Jadi dia Iya. kayak kesannya seperti itu gitu mungkin bagi anak ya. Oke, Mm-mm. lanjut Mbak. Anak saya 22. Ah, anak saya dua-duanya. Iya. Duh, kemana ini tadi anak saya dua-duanya? Kesulitan mengucapkan huruf R. Padahal teman-teman seusianya sudah pada bisa bilang R dengan kok Jelas. naik lagi dengan jelas. Oke. Apakah ada stimulasi khusus agar anak tidak cadel? Saya Oke. takut keterusan. Oke. Ini umur umur berapa ya itu anaknya, Kak? Tidak di ini. Oh iya. Heeh. Umur Usia berapa? 3 tahun sama 5 tahun, Mom. Oh, 3 tahun sama 5 tahun. Oh, itu masih normal sekali Mbak Erlina ya. Gitu. Apa Oh. bahkan sampai 6 tahun itu masih normal karena R itu memang pengucapannya apa ya? Aduh, saya harus pakai bahasa ini nih. Ya, Agak mikir dulu nih gitu bahasa yang ini. Jadi ini kan berhubungan dengan apa ya organ-organ ini ya pengucapan ya. Jadi R pengucapan. itu memang agak sulit gitu. Saya sendiri juga agak cadel itu sampai dewasa seperti itu. Tapi memang ini stimulasi khususnya ya apa ya? eh iya ya yang seperti didiskusikan ya itu. Jadi apakah ada kita cek dulu ya, apakah apa sih ini namanya ya?
Kok saya lupa ya namanya, Mbak? Ah, Lu. bukan apa sih ini di bawah lidah itu kan ada ini ya. Oh iya. Heeh. Nah, itu Iya. apakah itu pendek ya atau atau normal atau gimana? Kalau normal mungkin bisa dilatih ya udah dengan kita eh, terus-menerus Tongtai lipai, Mbak. ah Tongtai oh iya iya lipai. iya iya betul ya Allah saya lupa ya begitu. Terima kasih Mbak Tirta. Iya. Iya. Jadi kita cek dulu ya. Kita cek dulu eh, organnya. Tapi ini kita tidak bisa ya dengan melakukan sendiri gitu. Kita perlu bekerja sama dengan bantuan profesional gitu. Kalau stimulasinya apa, kita eh, terus apa ya? Kita terus ini dengan meniup itu bisa loh. Meniup itu kan otot ya. Itu otot. Meniup itu tidak cuma pipi saja gitu kayak. Coba ya sebentar. Nah, seperti itu. Nah, itu tidak secara langsung lidahnya itu memang bergerak gitu. Tapi kalau mamahnya itu telaten untuk terus-menerus mencoba gitu ya apa silakan silakan dilakukan gitu. Tapi sebenarnya misal dengan kita memijat, ada pijat ya, teman-teman, tapi saya belum itu apa biasanya di terapi itu ya ada pijat mulut kemudian seperti ini ya. Nah, untuk merilekskan gitu. Nah, tapi memang harus dilihat dulu organnya ya. Oke. Oke. Makasih ya, Mbak. Sama-sama. Atau Nanti aku carikan ya yang lebih apa, insya Allah yang lebih menyeluruh tentang stimulasi huruf per huruf itu kayaknya menarik juga ya. iya. Oke, mungkin ada pertanyaannya lain, teman-teman boleh silahkan open mic. Oh itu kayaknya, oh udah ya Mbak. Udah. Oh ya, udah. Oh ada yang raise hand Mbak. Oke, Mbak Isna. Oke, selamat malam Mbak Ikvi sama ada Mbak Arin nih. Iya. Halo Mbak Isna, salam kenal. Salam kenal. Mbak, aku mau nanya nih, lagi rame sih di blogku ya. Oh Nih, iya. aku kan pernah lihat tuh ada suplemen atau vitamin atau obat atau apalah ya namanya itu yang berfungsi katanya untuk menambah kosakata dan bahasa pada anak alias bikin anak ceriwis. Nah, apakah itu diperlukan untuk menunjang stimulasi bahasa pada anak? Terus kalau iya, baiknya bisa diberikan mulai usia berapa nih Mbak? Karena lagi rame nih emak-emak di blog pengen beli itu merek yang lagi viral gitu Oh katanya. gitu. Oh saya malah nggak tahu nih Mbak. Gitu. Iya. Heeh. Kalau sepanjang pendidikan saya kemarin belum. Jadi itu cara kerjanya bagaimana ya Mbak Isna? Apakah Mbak Isna paham dengan apa cara kerja suplemennya? Sebut merek boleh nggak ya? Nanti di upload di YouTube nggak sih? Nggak tahu Aku nih. tulis di chat aja ya. Oke oke Mereknya oke ini. oke oke. Ya Mbak Nah, Isna. Ini tuh bersifat mereknya. rahasia. Oh, cara kerjanya belum tahu Mbak. Kayak gimana? Aku belum tahu sih, cuman Hmm. emang katanya ya kakakku sendiri juga katanya membuktikan setelah minum itu terus anaknya mulai cerewet bisa ngomong kayak ayah Adi nama nama ayahnya gitu bisa jelas gitu loh Oh setelah gitu. minum itu gitu katanya tapi kalau aku sendiri sih kayak ngelihatnya oh memang mungkin udah waktunya dia bisa ngomong kali ya Mm-mm, gitu mm-mm. cuman Bertemu. karena ada testimoni itu loh Mbak jadi pengen pada ikut-ikutan gitu. Oh gitu, iya iya. Tapi sebenarnya kalau kita cek dari apa namanya, oh Mbak Isna, makasih banyak ya, gitu. Oh ya, makasih banyak Mbak Isna. Ini saya jawab ya. Tapi kalau kita lihat dari proses anak memperoleh bahasa tadi gitu, memang ada sih gitu apa namanya alat atau potensi yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa gitu. Eh, Memang ada unsur apa ya biologis gitu ya di dalam diri. Apakah itu saya tidak tahu apakah itu bisa di apa namanya modifikasi gitu, iya atau gimana ya?
saya kurang paham, nanti saya coba malah cari dulu ya Mbak ya gitu. Dan selebihnya selain tadi biologis juga hasil belajar seperti itu atau hasil stimulasi gitu. Iya mungkin atau pada saat itu ya kebetulan aja nih maksudnya ketemu di point of interestnya gitu. Jadi pas itu momennya ya mungkin ya atau mungkin itu sudah waktunya memang keluar kata-kata itu gitu. Dan memang kalau kita lihat tahapan perkembangan anak itu tidak saklek seperti itu ternyata. Ternyata itu pun masih bisa ditunggu sekitar 3 sampai 6 bulan gitu. Jadi tidak tidak saklek seperti yang ada di tabel perkembangan seperti itu. Nanti aku coba cari ya Mbak Isna ya. Terima Iya kasih nih, banyak. iya Mbak Isna, Oke, saya juga Mbak. langsung cari nih. Merupakan nutrisi herbal otak anak, gitulah ya, Oh kayak gitu. gitulah. Aku. Tapi menurut saya, Mm-mm. kayaknya tetap harus stimulasi sih, karena kan kecerdasan orang nggak melulu dengan obat ya, itu kan suplemen gitu ya. Mm-mm. Kayaknya Iya, kalau iya. kita kasih suplemen tanpa stimulasi pun, sebenarnya tetap ada sisi yang belum terisi gitu. Mm-mm, mm-mm, mm. Iya. Iya, iya. Ya itu Mbak Tirta, terima kasih banyak Mbak karena namanya suplemen itu tidak wajib. Iya, dan Mm-mm. perkembangan bahasa mostly karena stimulasi dari lingkungannya. Iya, terima kasih banyak Mbak Tirta. Iya, saya juga setuju dengan itu ya gitu. Mm-mm. Selama ini belum pernah ketemu ya minum obat Iya. atau minum vitamin tiba-tiba langsung pinter gitu ya. Terima kasih banyak. Ada Iya, lagi kan? makasih Mbak Isna, jadi tahu ya, ternyata ada yang kayak gitu. Iya, oh, oh. Ada yang anaknya ini nggak apa ketika belajar ngomong tiba-tiba berhenti-berhenti gitu. Kayak bukan berhenti tapi kayak gagap ngomongnya. Jadi apa? Aku mau pergi ke 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 sekolah, misalnya kayak gitu, Nah, gitu. Iya, iya anak saya pernah mengalami itu. Anak saya mengalami itu di usia 3-4 tahunan seperti itu. Oh, ternyata eh, itu terjadi ledakan kalimat. Jadi otaknya itu lebih cepat daripada pengucapannya. Jadi itu masih iya, ada yang begitu ya juga di sekarang usia 4 tahun. Iya, iya sama anak saya pada usia itu juga seperti itu. Jadi seperti gagap. Saya sempat takut gitu. Oh, tapi ternyata itu normal. Ternyata itu fenomena ledakan kalimat. Kalau di 2 tahun ada ledakan bahasa ya. Gitu. Ya, kalau ledakan bahasa tiba-tiba kosakatanya jadi banyak gitu. Kalau ledakan kalimat ternyata salah satu efeknya seperti itu. Nanti lama-lama bisa halus sendiri ternyata. iya, ternyata ada ya Oke. ledakan Mm-mm. bahasa gitu ya. Jadi mungkin antara otak, bahasa, dan mulutnya itu balapan mungkin ya. Mm-mm. Iya, oke teman-teman. Ada lagi yang ditanyakan? Satu lagi boleh? Mumpung ada Mbak Arini nih. Terima kasih banyak. Ini saya Ya, juga masih belajar. ya, kita Terima belajar kasih sudah. sama-sama nih. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, tidak ada yang ditanyakan? Sepertinya udah ya Mbak. Kayaknya ada ini lagi ya, acara lagi habis ini. Pengumuman katanya tadi ya. Mbak, aku boleh nambahin ya yang Oh soal iya, Ya, boleh. suplemen. oh iya Mbak Karena ini kan Tirta silakan. mostly ibu-ibu ya. Ah, Dan aku kan dari kesehatan juga. Jadi oh buat gitu. ibu-ibu kalau misalnya ada suplemen dengan klaim yang wow gitu ya, eh, jangan buru-buru langsung dibeli nih gitu. Karena kalau misalnya klaimnya benar, dia akan menunjukkan jurnal jurnal penelitiannya gitu. Jadi nggak kalau misalnya ada piramida ini ya, Mbak Ivi S2 kan ya, ada piramida piramida eh, piramida bahwa klaimnya itu benar gitu loh. Jadi dari Oh, oh, oh. yang paling bawah itu adalah kata orang gitu. Ya, Mm-mm. yang paling bawah setauku kata orang, yang paling atas itu randomized control trial. Jadi RCT. Nah, buat kalau misalnya di klaimnya adalah kata orang, nah itu udah nggak usah dibeli gitu loh. Jadi kalau suplemen dengan klaim kata orang itu jangan dibeli. Tapi kalau misalnya ada suplemen dengan berdasarkan studi titik-titik Mm. pada sekian orang dengan uh, dengan prosedur sekian-sekian apa titik-titik-titik, nah itu boleh dipertimbangkan.
Tapi kalau suplemennya kata orang, jangan gitu. Sayang duitnya, mendingan duitnya buat beliin anak beliin yang lain gitu kan, misalnya beliin make up buat ibunya atau beliin atau ngelesin anak, stimulasi anak yang lain kayak Mm-mm. gitu. Jadi di sini aku cuma mau mengingatkan ibu-ibu kalau ada suplemen dengan klaim kata orang itu nggak usah dipikirin lagi gitu ya, Iya, sayang iya. uangnya. Oke. Iya, Oke. betul. Kalau masih katanya, berarti belum fakta ya. Apalagi tidak diimbangi dengan data Iya, atau klaim setelah ya, hanya klaim cadangan ya. saja. Karena Asumsi. kadang kan asumsi. Karena kadang-kadang kita yang penting laku. Nah, kalau laku itu merasa bahwa barangnya itu bagus gitu. Mm-mm. Aduh, tapi tetap bahwa perkembangan anak itu tidak akan terjadi begitu saja. Seperti tahu bulat yang bisa digoreng dadakan matang gitu ya. Tapi memang butuh proses panjang dan konsistensi kita untuk mendampingi anak tumbuh dan berkembang gitu nggih. Kurang lebihnya begitu ya. Iya. Terima kasih Mbak Ya, Tirta. demikianlah Terima Mbak kasih Mbak Clara. Ikvi. Ya, Mm-mm. terima kasih teman-temannya. Terima kasih Mbak Arini Rahma atas makrab tembikar malam ini. Maaf suaranya kita kepotong-potong ya. Kayak tabrakan gitu. Mungkin kalau kita ngobrol secara tatap muka langsung kayaknya asik banget nih, seru sekali. Nah, ternyata untuk mengoptimalkan perkembangan bahasa anak melalui kegiatan sehari-hari itu memang butuh konsistensi, butuh kesabaran, butuh sesuatu secara kontinu, konsisten seperti itu, agar eh, terjadi sesuatu atau terjadi perubahan pada anak gitu. Dan melalui bahasa ini tidak terjadi, oh mungkin secara bahasa step by stepnya itu dirasakan anak, tapi untuk hasilnya itu adalah lonjakan gitu. Oke, terima kasih Mbak. Wah, senang sekali saya mau besok lagi yuk. Oke, kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, semoga banyak ilmu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, ayo kita memulainya dari hari ini, besok, dan seterusnya, sehingga kita bisa menjadikan apa ya pembiasaan baik dalam eh, keluarga, bahwa tetap ibu adalah madrasah utamanya. Yeay, gitu. Oke, sebelumnya boleh kita foto sama-sama. Siapa yang mau pegang kamera? Mbak mau pengumuman dulu, Mbak. Oh iya, lupa. Masya Allah. Pengumuman dulu. Ada member teraktif. Iya. Saya hampir lupa. Sekarang kah Mbak Aisyah? Boleh? Oke, aku share ya. Ya, oke teman-teman, kita saksikan pengumuman member teraktif. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi saya Aisyah Fitiana, mewakili teman-teman dari pengurus tim lab. Kami mau mengadakan pengumuman nih, biar teman-teman makin semangat dalam mengikuti pertemuan Zoom, pertemuan kelas-kelas rutin, dan sebagainya. Karena ini eh, yang terpilih adalah teman-teman yang memang aktif di Telegroup, aktif mengikuti kelas-kelas yang untuk anak-anak ataupun untuk ibu-ibu seperti tembikar seperti ini, terus kelas literasi, kelas tim dan sebagainya. Oke, oke, yuk Mbak Arini, Oke, aku bisa share ya. tolong. Oke, sudah terlihatkah, Mbak? Sudah? Ya, Yuk, kita mulai. Siapa nih? The following are nominations for the most active members. 10 nominasinya yaitu Ayu Nur Rohmah, Desti, Maulida, Rizky Bidaria, Hemananda. Wonten malih Meniko, Lucy, Selina, Sriwahyuni, Rahma, Ugi, Erlina. And the winner is Hayo, siapa Hayo? Oh Hayo. Cie, Oke, jadi ada 10 kandidat
Iya, ada cie-cienya Cie, juga. cie. Hayo, Cie, hayo. ada yang ikutan di sini, ada yang masuk ke sini ya. Ada Mbak Erlina dan Rizky. Nanti insya Allah dihubungi oleh Bu Bendahara ya, sama Mbak Tina. Yeay. You met by Bu Ketua, Mbak Lisna BTW. Oke, terima kasih semuanya. Yuk kita sesi foto ya, Mbak. Yuk, foto yuk. Jangan lupa pakai lipstick. Oh, baik, aku foto ya, Mbak. Aku yang foto ya. Sudah siap? Satu, oh belum, belum. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Lagi? Atau sudah? Oke, satu lagi. Sebentar, Mbak. Oh, oke. Sebentar. Sorry, sorry, Mbak. Oke, satu lagi ya, teman-teman. Oke. Satu, dua, tiga. Nah, sudah. Sudah atau satu lagi, Mbak? Monggo. Sudah berapa? Udah dua. Oh ya, 3 lah. Oke, tiga sekali lagi ya. Oke. Satu, dua, tiga. Sudah, teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Ternyata sekian rangkaian acara sudah berjalan dengan baik. Dan waktu juga sudah menunjukkan lebih. Kita sudah membacakan, ya, sudah tanya jawab, pengumuman member teraktif, penutupan, dan sesi foto bersama. Oke, sampai ketemu lagi di kelas-kelas berikutnya, di matematika selanjutnya, dan di event-eventnya STEAMLab besok seterusnya gitu ya. Iya. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih semuanya daripada Mbak Ari ini, terima kasih buat teman-teman. Oke, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah atau sesuai dengan keyakinan masing-masing. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.